زكريا يحيى ابن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى وأسكنه أعلى وفسيح جنته وأكرمه الله بمغفرته ورضوانه وحشره الله تعالى في زمرة الأولياء والعلماء والصالحين وأن الله سبحانه وتعالى أعاد علينا من بركاته ودعيائه وصراره ونفعنا بعلومه وحشرنا الله تعالى في زمرته ثم إلى روحه ولوالديه وإلى أرواح مشايخه ومشايخ مشايخه وإلى أرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا ومعلمين من أصولهم إلى فروعهم ثم إلى أرواح ولوالديهم وإلى أرواح ولوالدينا ووالديكم ووالدكن رحمة الله تعالى عليهم أجمعين وغفر الله لهم وأسكنهم الله فسيح جنته ونفعنا بعلومهم وألحقنا بهم فعلى هذه النية ونحضرة النبي المصطفى الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهداة لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وأكرمنا وارضنا وارض عنا وأنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم الراحمين. وصلى اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد فقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه. باب المراقبة إلى أن قال الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على يضروك بشيء وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia yang tak terhingga yang Allah anugerahkan kepada kita hingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Al-Hafidz Al-Muhaddits Al-Faqih Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa askanahu a'la wa fasiha jannatih. Masih kita pada bab al-muraqabah. Ini adalah hadis yang ketiga daripada bab al-muraqabah atau hadis yang ke-62 dari seluruh hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah diriwayatkan melalui sanadnya yang muttasil kepada sahabat Abdullah bin Abbas atau di sini disingkat oleh beliau an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Karena kenapa disingkat di sini? Karena pada hadis yang ke-11 dari kitab ini beliau telah panjang juga mengutarakan nama asli daripada sahabat kunyah dan nama aslinya. Sehingga pada hal yang sini di hadis yang berikut ini di mana beliau yang meriwayatkannya cukup disingkat dengan
yang masyhur saja, yakni Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibni Abbas maksudnya tentu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dahulu juga pernah kita sampaikan di sini beberapa cerita atau sejarah hidup tabi sahabat Abdullah bin Abbas ini yang disebut oleh para ulama atau para sahabat Nabi sebagai turjamanul Quran. Dalam satu riwayat yang terakhir ketika beliau wafat, ketika beliau sudah dimandikan dan akan dimakamkan, pada waktu dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba ada seekor burung yang memasuki kafannya beliau. Ini dalam riwayat diceritakan dalam beberapa kitab tarajum. Ketika dilihat ke dalam kain kafan itu, ternyata burungnya tidak ada. Setelah burungnya tidak ada, ketika akan tuangi tanah, dikubur dengan tanah, tiba-tiba terdengar suara yang hampir didengar oleh orang yang ada di sekitar liang lahat itu. Yakni seseorang membaca firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini juga salah satu di antara tanda dan keutamaan sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yakni sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sementara bapaknya beliau yang merupakan paman yang paling muda di antara paman-paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, Al-Abbas ini dalam beberapa riwayat kita tarajum dikatakan beliau lahir 3 tahun sebelum baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sangat lama beliau berada di kota Makkah. Banyak penjelasan para ulama yang mengatakan beliau sebenarnya cukup awal masuk Islam. Tapi beliau menyembunyikan keislamannya. Mungkin atas perintah Nabi. Ini dalam beberapa pandangan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat ini termasuk sahabat yang besar juga. Sangat dihormati oleh para sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat di dalam beberapa riwayat dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama sahabat Utsman bin Affan pernah berjalan. Mereka berjalan di atas tunggangannya. Ketika berjalan mereka berpapasan dengan sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika melihat begitu, kedua-duanya turun dari tunggangan untuk menunjukkan penghormatannya kepada paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam banyak riwayat juga diterangkan ketika kota Madinah itu mengalami kekeringan, orang akan melakukan salat istisqa. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pernah memanggil sahabat Abbas ini. Orang bertawassul dengan pamannya ini. Meminta kepada beliau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah. Ini juga bagaimana contoh yang diberikan kepada kita oleh para pembesar-pembesar sahabat tentang bagaimana bermuamalah, bagaimana beradab, khususnya dengan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hal itu bisa mengajarkan kepada kita untuk bisa memuliakan mereka. Inilah sekelumit tentang kedua sahabat ini, yakni sahabat Abbas dan juga sahabat Al-Abbas dan juga putra beliau sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis yang ketiga ini seakan-akan kata para ulama yang mensarah hadis ini, karena hadis ini juga merupakan di antara hadis-hadis yang dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in. Kalau saya tidak salah ini adalah hadis yang ke-19 daripada hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Biasanya para ulama hadis terutama yang memiliki konsentrasi di bidang ilmu hadis gitu. Biasanya mereka sebelum mengarang kitab-kitab yang besar, mereka memulainya dengan kitab-kitab Arba'in, mengumpulkan 40 hadis. Dan itu banyak sekali. Di antaranya adalah yang paling terkenal yakni kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini bagian dari kitab yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Dan ini merupakan hadis yang sangat luar biasa, kelanjutan dari hadis yang sebelumnya,
yakni hadis yang kedua dari bab ini, yakni sebagai penjelas dari hadis yang sebelumnya ini. Kata sebagian ulama yang memberikan syarah kepada tentang hadis ini, yakni apa itu? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Baik, kita akan mencoba sekarang untuk membaca beberapa syarah para ulama tentang hadis ini. Hadis ini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang kita katakan tadi, diriwayatkan oleh Imam Nawawi dengan sanadnya yang muttasil kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Qala, Abdullah bin Abbas berkata, maksudnya berkata di sini bercerita. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku pernah berada di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di beberapa hadis Nabi itu dinyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas tunggangannya. Di dalam beberapa hadis yang lain yang riwayat yang lain menyatakan ini. Bahwa sahabat Abdullah bin Abbas ini berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menunggang tunggangan beliau. Maka pada saat seperti begitu, yauman, satu hari. Dan nakirah berarti itu ya tidak ditentukan harinya. Satu hari di antara kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang sahabat Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang selalu ingin berdekatan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak kecilnya beliau. Dan beliau ini tidak terlalu tua. Lahir 3 tahun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Tapi beliau sangat luar biasa kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pernah satu hari beliau minta izin untuk menginap di baginda Rasulullah, dan beliau melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Akhirnya kemudian beliau ikut salat di belakang Nabi di sebelah kiri. Ketika melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya dan memindahkannya, padahal lagi salat, baginda Rasulullah memindahkannya ke sebelah kanan. Ini saking dekat untuk menunjukkan betapa kedekatan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun usianya kecil. Meskipun usianya kecil, tidak terlalu besar di antara sahabat-sahabat yang lain. Dari mana kita tahu? Dari kalimat ini. Faqala, maka pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya gulamu." Gulam biasanya itu di kalangan orang Arab di antara umur 7 ke 10 tahun. Sehingga banyak para ulama mengatakan pada waktu kejadian ini sahabat Abdullah bin Abbas ini berusia sekitar 10 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau beliau lahir 3 tahun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti setelah 7 tahun Rasulullah berada di Madinah. Di usia beberapa tahun lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat untuk meninggalkan dunia ini. Kata ya gulam. Katanya gulam di sini biasanya kalau pakai ya harful munada pakainya pasti mansub ya gulam. Tapi pakai gulam kata para ulama ada nakirah maksudah. Gulam itu berarti siapa saja. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Abbas. Maka dipakaikanlah kata-kata ya gulamu pakai dhammah. Karena dia dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang tidak dikenal. Dan makanya dikatakan nakiratun maksudah di dalam beberapa penjelasan para ulama tentang hal ini. Ini sesungguhnya aku, yakni baginda Rasulullah SAW, u'allimuka, akan mengajarkan kepadamu kalimat, beberapa kalimat. Nanti kita lihat di sini memang kalimatnya pendek-pendek. Dan ini juga salah satu di antara kekhususan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada beliau mukjizat berupa jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu apa itu? Kalimatnya pendek tapi maknanya sangatlah luas dan padat. Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa pokok-pokok kalimat dalam hal ini yang bisa engkau gunakan sebagai pedoman dalam kehidupanmu, baik dalam urusan agama, dunia maupun akhir. Inni u'allimuka kalimat, kata beliau. Kemudian ihfadillah yahfadka. Ihfad, peliharalah, jagalah Allah. Allah di sini maksudnya ihfad awamirillah wa nawahihi. Peliharalah perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah.
terhadap perintah, yakni dengan menjalankannya, dan larangan dengan cara menjauhi. Jadi jagalah perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, baik di dalam urusan agama maupun di dalam urusan dunia. Yahfazka, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memeliharamu. Baik memeliharamu dalam urusan agamamu, urusan duniamu, yakni di badanmu, hartamu, dan keluargamu. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menunaikan janjinya, yakni menjaganya. Sesei jegene perintah Allah dengan cara menjalankan perintah ini, jegene larangan Allah dengan cara menjauhinya dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memelihara dia dari hal-hal yang tidak dia senangi, baik dalam urusan agama, urusan dirinya yakni badannya, urusan hartanya, urusan keluarganya. Yang tergampang sei meletebang pemeliharaan isi Allah dalam seluruh kehidupannya, dunia maupun akhirat, maka wajib dia menjaga perintah Allah. Makanya para ulama berkata, qala ba'du salaf, man ittaqallah faqad hafidha nafsah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, sungguh dia dengan ketakwaan itu telah menjaga dirinya. Karena takwa itu adalah pemelihara untuknya. Wa man dhayya'a taqwahu faqad dhayya'a nafsahu. Wallahul ghaniyyu anhu. Tapi barang siapa yang mengabaikan ketakwaannya kepada Allah, maksudnya takwa kepada Allah sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan maunya. Kadang-kadang namanya manusia, kalau sesuatu itu sesuai dengan nafsunya, dia taat kepada Allah subhanahu. Tetapi kalau nanti ada perintah Allah atau larangan Allah yang tidak disenangi, dia cenderung kepada hawa nafsunya, maka dia tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sindiran Allah kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kita. Kaifa takfuruna, apa ayat tersebut? Tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kalian beriman dengan sebagian daripada isi kitab, wa takfuruna bi ba'd, dan kalian berlaku kufur terhadap sebagian kitab. Istilahnya sholat, karena dia senang sholat, dia beriman kepada sholat. Tapi nanti kalau udah hal yang dia senangi, sulit untuk dia hindarkan. Seperti contoh membicarakan orang lain gitu. Ada larangannya apa tidak? Ada. Larangan itu tidak ngerawasin dengan arah. Dalam Quran tersebut, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah saling menggibah sebagian dari kalian terhadap sebagian yang lain. Dalam sembahyang, jaga untuk sembahyang. Lagu pada wala yaghtab. Ini seakan-akan kita beriman pada sebagian isi Al-Quran, tetapi kemudian tidak beriman sebagian yang lain. Maka di sini ihfadillah, jagalah perintah-perintah Allah itu, baik dalam bentuk perintah, jaga Allah dalam arti jaga perintah Allah, jaga larangan Allah dengan sebenar-benarnya. Ini adalah bab muraqabah. Dalam keadaan sendiri, dalam keadaan ramai, dimanapun dan kapanpun kita berada, sesuai dengan kemampuan kita. Ya benaran dan sebagai penjelas daripada hadis sebelumnya.
yahfazka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memeliharamu. Bukan hanya dirimu, bahkan akan memelihara hartamu, anak-anakmu dan lain sebagainya. Ada riwayat dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu, wa kana Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu yaqulu li ibnihi. Ada dahulu Sa'id bin Musayyab, semoga Allah berkata kepada putranya, la azidanna fi salati min ajlika raja'an an uhfadha fika. Summa yatlu wa kana abuhuma salihah ay fahafidha bi salahihi fi anfusihima wa malihima. Seorang sahabat namanya Sa'id bin Musayyab berkata, saya akan menambah jumlah rakaat dalam salat saya min ajlika, disebabkan karena engkau wahai putraku. Rojaan, saya berharap dari jumlah rakaat salat itu, berharap dengan itu, dengan ketaatan dan ketakwaan yang benar-benar itu, an uhfadha fika, agar aku oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pemeliharaan pada dirimu. Karena terkadang orang-orang soleh, orang-orang baik itu dia jatuh tergelincir bukan karena pribadinya, tapi karena ujian dari keluarganya. Karena di dalam Al-Quran itu selalu diingatkan kepada kita, orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian, harta kalian itu adalah ujian bagi kalian. Maka untuk bisa begitu itu kita disuruh untuk menambah kebaikan. Maksudnya menambah kebaikan itu untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga dengan apa yang kita lakukan itu dapat juga berakibat baik kepada diri kita, harta kita dan keluarga kita. Seperti yang dikatakan tadi, wa kana abuhuma salihah. Dalam ayat Al-Quran di surat Al-Kahf. Jadi seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala dibunuh oleh Nabi Khidir masih bayi, karena anak ini di dalam ketentuan Allah, dan ketentuan itu diberitahukan kepada Nabi Khidir, nanti akan menjadi penghalang orang tuanya untuk berada di dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka dibunuhlah dia. Ini tentu atas perintah Allah. Karena nanti kita dapati Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, semua yang saya lakukan itu bukan karena keinginan sendiri, tetapi semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjaga seseorang itu agar yang baik ini keturunannya juga tetap selalu baik. Makanya Umar bin Abdul Aziz berkata, yaqulu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ma min mu'minin salihin yamutu illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqiba aqibihi. Tidak ada seorang mukmin saleh yang wafat melainkan Allah akan memelihara keturunannya dan keturunan daripada keturunannya. Jadi mentemele anak-anak teh bagus dan keturunan bagus malik, maka ini peliharalah Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar. Sempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama. Wa qala ba'dul akabir, sebagian ulama-ulama yang besar berkata, innallaha la yahfadhu birrajuli salih waladahu wa walada waladihi wad duwairat allati haulahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memelihara disebabkan kesolihan seorang laki-laki, anaknya dan anak daripada anak-anaknya, bahkan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Karena pada dari tangte dalam sebuah riwayat masih ada banyak sebenarnya anugerah yang Allah akan berikan kepada kita, tetapi Allah tunda untuk memberikannya, bukan karena dosa yang kita lakukan, tetapi apa itu? Karena maksiat yang dilakukan oleh orang yang ada di sekitar kita. Ya suruh ini peduli kepada tetangga dan sebagainya.
Saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakata disebutkan. Maka wabil jumlah taqwallah sababun lihifzillahi lil 'abdi fi dunyah wa lihifzi fi dinihi bi ay yahfadha alaihi imanahu hatta yatawaffahu Allah. Secara umum seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, ihfadzillah yahfadzka ini, yakni maksudnya di sini bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar menjaga perintahnya, yakni menjalankannya, dan menjauhi larangannya dimanapun dan kapanpun kita berada. Sebagaimana tadi, semoga dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita, memelihara anak-anak kita, memelihara keluarga kita, memelihara harta kita, dan juga memelihara lingkungan yang ada di sekitar. Dari situlah kita untuk memelihara Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Ihfadzillah tajidhu tujahaka. Sama juga tadi, dari taukid. Penguatan lagi. Pelihara Allah. Peliharalah Allah dalam arti kata bertakwalah kepada Allah. Pelihara semualah perintah dan larangan-larangan Allah. Melihara perintah Allah berarti menjalankannya. Memelihara larangan Allah berarti benar-benar menjauhinya. Tajiduhu tujahaka. Niscaya engkau akan mendapatinya. Ya, mendapati apa nyanyi? Ya mendapati rahmat Allah. Mendapati apa namanya pertolongan Allah, mendapati pemeliharaan Allah. Tujahaka. Tujahaka berarti amamaka. Tujaha asal katanya wujahun, atau asalnya dalam beberapa riwayat wijah. Ini asal. Lakin kulibatul wawu ta'an, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fathul Mubin syarah lil hadis Al-Ba'in, dikatakan begitu. Dirubah apa namanya huruf wawu menjadi ta. Tujahaka. Bermakna amamaka. Peliharalah Allah. Niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapan. Maksudnya Allah di hadapan. Pertolongan Allah, pemeliharaan Allah di hadapan. Kenapa dikhususkan kata-kata di hadapanmu tanpa menyebutkan apa namanya arah yang lain, kiri dan kanan, belakang dan ini? Kata para ulama ada lisyarat, untuk menunjukkan apa namanya tentang utamanya di depan. Karena kita ini manusia, ibaratnya adalah seorang yang musafir yang akan berjalan ke depan, yakni pada kehidupan akhirat. Atau kalau kita katakan seperti begitu, maka kita akan mengartikannya, peliharalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memeliharamu dalam kehidupan akhirat. Ngumbang kunta pelihara Allah di dunia, ngenoang kunta cuma pelihara itu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ada dalam abarana hadis yang ada di apa namanya kitab Tazkirat tentang manfaat orang mengingat mati, di antaranya adalah ketika beliau ditanya manil akyas aksaruhum dzikran lil maut wa ashadduhum isti'dadan lah, apa katanya? Dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Orang yang betul-betul cerdas itu mereka yang banyak mengingat mati. Ya berarti banyak mengingat mati mereka yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Orang yang benar-benar mengingat mati, artinya berhati-hati dalam ucapannya, berhati-hati ketika dia melihat, berhati-hati ketika dia mendengar. Nanti ketika dia mati, karena dia betul-betul menjaga Allah Subhanahu wa taala, mereka dhahabu bi syarafid dunya. Mereka akan meninggalkan dunia ini dengan penuh kemuliaan wa karamatil akhirah. Dan dia juga akan disambut dalam kehidupan akhirat dengan penuh kemuliaan. Siapa yang hidupnya mulia di dunia, mulia dalam arti kata menurut pandangan Allah, sesuai dengan ukuran Allah, dia juga berhak untuk mendapatkan kemuliaan pada kehidupan akhirat. Ihfadzillah tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah di dunia. Ya, dijalankanlah perintah Allah di dunia. Jauhilah larangan Allah di dunia. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kalian, memelihara kalian sebagaimana kalian menjaga dan memelihara perintah dan larangannya di dunia, memelihara kalian ke depannya, yakni pada kehidupan akhirat. Ini juga sebagian makna daripada itu. Kemudian setelah diberitahukan tentang itu, idza sa'alta fas'alillah.
apabila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada selain Allah. Dalam segala urusan, besar maupun kecil. Maka ulama membagi dua macam permintaan. Permintaan yang pertama, permintaan sesuatu yang tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Contoh, sembuh. Itu tidak bisa manusia sembuh. Yang menyembuhkan adalah kesembuhan, kekayaan, dan lain sebagainya. Sesuatu yang tidak mungkin manusia mampu lakukan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Orang kata kayak almarhum Kiai Hasyim Musadi itu. Katanya dokter bisa menyembuhkan. Ada sopok dokter memponis pasiennya ini mendengenang kemudian jemak kadang 3 bulan ninggal sih dia. Kurang 3 julu mati bujulu dokter. Ini dokter dia apa namanya? Memponis pasiennya mati, 3 bulan lagi mau mati, dokternya 3 hari mati duluan. Nah itu kadang memang masalah kesembuhan dan lain sebagainya itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa namanya dalam doa Nabi Ibrahim, alladzi apa nama yusqini wa huwa alladzi yashfini. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Zat yang apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Lihat Nabi Ibrahim. Bukan kemudian setelah itu kita tidak berobat kepada dokter. Tetapi apa namanya menggantungkan kesembuhan itu kepada dokter itu tidak boleh. Nah, dokter juga terlalu percaya diri bahwa saya yang bisa menyembuhkannya, itu juga tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alta fas'alillah. Ada hal-hal yang kedua yang mungkin di situ ada peran seorang hamba untuk mampu melakukannya. Itu pun oleh para ulama, misalkan kita tidak butuh untuk makan, kita tidak punya kemampuan, sementara ada orang memiliki kemampuan. Nah kita mungkin bisa. Itu pun kata para ulama, setelah kita berusaha terlebih dahulu, berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mantap berdoa, wah ngendang bejulu. Nah itu kata para ulama itu tidak adab. Harusnya berdoa dulu kepada Allah, baru meminta bantuan kepada manusia yang sekiranya memang secara adat kebiasaan manusia mampu untuk melakukan. Tetapi jangan tinggalkan dahulu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sindek man tengendang bantuan tiba dengan si mempu bantu dengan ngendang juru tiba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndak laun wahai tengendang tiba ya kadang-kadang biane naran manusia. Ya kena bagus angan dua pembean. Nah kemarin kadang-kadang apa nih? Ya kena bagus angan. Makanya baginda Rasulullah mengatakan itu pernah beliau mendengar Ali bin Abi Thalib itu berdoa, wa aghnini 'anin nas. Ya Allah, berikan kepadaku apa namanya? Dalam hatiku untuk tidak merasa butuh kepada manusia. Rasulullah mengatakan, la tad'u hakadha. Dan tidak berdoa barangku. Karena setiap orang pasti akan saling membutuhkan. Yang kamu boleh berdoa itu adalah, ya Allah, tanamkan dalam diri saya itu aghnini an syirarin nas. Jangan engkau jadikan saya butuh terhadap seburuk-buruk manusia. Jauhkan hati saya itu dari merasa butuh kepada seburuk-buruk manusia. Dan saya manusia karena kita dalam kehidupan, karena kadang-kadang ada hal yang harus kita saling membutuhkan. Kalau dalam hal ini, idza sa'alta fas'alillah. Ala kulli hal,
paling bagus sekali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus baru kita meminta kepada manusia. Makanya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian sabdanya mengatakan apa tuh? Liyas'ala ahadakum rabbahu hajatuhu kullaha hatta syi'sa na'lihi, kata. Idza inqata'. Hendaklah setiap orang dari kalian itu meminta kepada Allah semua hajatnya, sampai-sampai tali sandalnya yang putus, dia juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Ini untuk menguatkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan kita bahwa dalam setiap kondisi kita tidak pernah putus hubungan dengan Allah. Jadi kalimat idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi meminta hajat, ini memohon pertolongan. Yang tengandang tulang, sendeman tengandang tulang tapi manusia berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menunjukkan kepada kita siapa kira-kira yang mampu memberikan pertolongan bagi kita sebelum kita melangkah kita. Sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena memang mengetahui sahabat Abdullah bin Abbas ini nanti akan menjadi seorang yang pemuka di antara sahabat-sahabat, akan menjadi rujukan umat. Jadi dididiknya beliau dengan kalimat-kalimat ini. Agar bagaimana sahabat Abdullah bin Abbas ini, tentunya untuk kita, karena hadis ini bukan hanya untuk beliau. Di dalam seluruh kondisinya tidak pernah putus hubungan dengan Allah, meminta maupun memohon pertolongan. Nah, setelah kalimat-kalimat yang pendek ini, baru kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semacam penekanan untuk menguatkan keyakinan sahabat ini. Melalui sabda beliau, wa'alam, ketahuilah. Ingatlah baik-baik. Perhatikan baik-baik. Annal ummata, sesungguhnya seluruh umat. Umat ini bisa seluruh orang. Baik umat manusia maupun jin dan lain sebagainya. Seluruh umat lawi jitama'at, apa mereka semua itu, baik bangsa manusia, seluruh umat manusia, seluruh bangsa jin, atau berkolaborasi antara manusia dan seluruh bangsa jin, ala ayyam fa'uka bisyai'in, dan perkumpulan mereka yang seluruhnya itu bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu. Kalimat Rasulullah, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, mereka semua yang ingin memberikan manfaat itu tidak akan mampu untuk memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang memang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan untukmu jauh sebelum engkau ada. Di dalam riwayat, segala sesuatu ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan itu 50.000 tahun sebelumnya. Takdir sesebuah orang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan semua makhluk itu mulai dari awal sampai dengan kiamat nanti diciptakan 50.000 tahun sebelum sesuatu itu. Ini terkenal cerita dahulu antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Dalam satu riwayat, Nabi Musa ini berdoa kepada Allah itu minta untuk dipertemukan dengan Nabi Adam. Ya, kemudian katanya Jibril, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan engkau dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Musa berdoa agar dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Adam. Ketika bertemu dengan Nabi Adam, ya beliau mengucapkan salam selayaknya seperti biasa. Kemudian beliau berkata, engkau Adam bukan?
Engkau lah orang makhluk awalul bashar, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya sendiri, maksudnya tanpa campur tangan orang lain. Ada campur tangan makhluk lain, Allah sendiri yang membentuknya. Tentu dengan apa namanya? Takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan cara Allah, wallahu a'lam bishawab. Dan dia terganggu, Allah membentuknya, berarti nanti kita bilang mengumpulkan tanahnya, membentuknya. Jangan, tidak sampai berani terpikiran barangkali. Sebab apa? Laisa kamitslihi syai'. Makanya terkenal dalam kitab-kitab usul ini, kullu ma khatara bi balik wallahu khilafu dzalik. Segala sesuatu yang terbesit dalam pikiran tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang perbuatan Allah dan lain sebagainya, maka seluruhnya itu Allah berbeda jauh dengan apa yang terbesit itu. Tidak telun, karena dia berkata begitu, bukankah engkau dahulu yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri? Maka pikiran itu marah dengan mi'jajalun Allah. Tidak. Wallahu a'lam bishawab. Bukankah Allah menyuruhmu? Ini salah satu keutamaan Nabi Adam ini. Nabi Adam ini belum berbuat apa-apa. Di mana ibadah? Lalu tersuruh malaikat untuk apa namanya? Menghormatinya, sujud untuk menghormatinya. Sujud dalam arti untuk memberikan penghormatan. Iya. Di mana berbuat? Di mana sembahyang Nabi Adam ini? Wah, tapi yang surga. Di mana ibadah? Jadi ada juga di antara nanti itu, kata para ulama itu, ada juga orang yang belum sempat beribadah sudah oleh Allah dikasih surga. Arabnya sih. Lah dikatakan seperti begitu. Pada saat dikatakan begitu, kan agak tege-tege sih deh, nyugulang itu lekan surga. Coba anda deh sugulang itu lekan surga, dia tuh harus payah-payah marangkun ini. Gini Nabi Musa. Kemudian Nabi Adam membalasnya. Bukankah engkau Musa? Disebutkanlah seluruh keutamaan Nabi Musa oleh Nabi Adam. Kemudian apa kata beliau? Bagaimana pendapatmu tentang sesuatu peristiwa yang terjadi, dan peristiwa itu telah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelumnya untuk terjadi. Mungkin pendapat tentang sopok peristiwa siwah tertentuan kejadian insya Allah 50.000 tahun sindeman peristiwa ini terjadi. Dia tahu tuh aneh abarannya, dan dia bau berjawab Nabi Adam. Tentu kemas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalahane Nabi Adam berdebat di sini, kalahane Nabi Musa berdebat di sini Nabi Adam. Oleh orang ulama kan, sepinter-pinter anak, pinteran doang bapak. Ngumbe-ngumbe hebat kanak, pasti si hebat bapak nih. Nah, ini sebutnya. Salat Jumat sambang, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا يا الله لا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا صحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة والجماعة وارزقنا حسن الظن بك وصدق اليقين والتوكل عليك ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يوم الدين. وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواف الدارين وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما تنفعنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.